Holly dan Jessica sama-sama berusia 10 tahun dan mereka adalah teman dekat yang kebetulan belajar di sekolah yang sama. Pada 4 Agustus 2002, Jessica keluar rumah untuk bermain ke rumah Holly karena ada acara barbeque di rumahnya. Jessica mengatakan kepada orang tuanya hendak memberikan kalung berinisial H kepada temannya itu yang baru dibelinya saat liburan bersama keluarga. Di rumah Holly, mereka bertemu Natalie dan bertiga kemudian bermain game di komputer dan mendengarkan musik sekitar setengah jam. Natalie kemudian pamit pulang. Keduanya kemudian berganti kaos jersey MU. Mereka berdua sempat foto bersama sebelum makan malam bersama tamu. Kemudian mereka lanjut bermain di kamar Holly sekitar jam 6 sore. 15 menit kemudian, tanpa sepengetahuan orang rumah, mereka berdua menyelinap keluar dengan maksud membeli permen di mesin otomatis di sebuah pusat kebugaran dekat rumah. Saat mereka pulang, mereka melewati rumah Ian, seorang pengurus senior di sekolah menengah setempat yang menawari mereka supaya mampir. Pada pukul 8 malam, Nicola, ibu Holly, memasuki kamar anaknya untuk mengajak kedua anak itu memberi salam saat tamu-tamu hendak pulang. Tetapi dia kaget karena ternyata kedua anak itu tidak ada di kamar. Karena khawatir, Nicola dan suaminya mencoba mencari-cari di rumah tetangga dan di jalan-jalan dekat rumah. Saat usaha mereka tidak berhasil, mereka segera menelpon keluarga Jessica untuk menanyakan apakah kedua anak itu ada di sana. Ternyata ayah dan ibu Jessica juga merasa sama khawatirnya saat anak mereka tidak kunjung pulang. Sekitar pukul 11.55 malam, kedua keluarga melaporkan anak-anak mereka hilang ke polisi. Polisi segera mengadakan pencarian secara intensif. Lebih dari 400 personel petugas dikerahkan penuh waktu untuk mencari kedua anak itu. Mereka ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Soham. Sekitar ratusan sukarelawan lokal turut membantu pencarian. Selain itu, beberapa personel Angkatan Udara ditempatkan di pangkalan udara terdekat. Deskripsi fisik dan foto kedua anak ini segera dirilis ke media guna memudahkan proses pencarian. Jessica digambarkan sebagai anak berkulit kecoklatan berambut coklat, sedangkan Holly berkulit putih dengan rambut pirang. Foto yang dirilis adalah foto terakhir mereka berkaos jersey MU. Padahal, kedua orang tua Holly dan Jessica sudah memperingatkan mereka agar tidak berbicara dengan orang asing. Karena mencurigai kalau Holly dan Jessica diculik, polisi menanyai lebih dari 260 pelanggar seks dan 15 pedofil, tetapi semuanya akhirnya dicoret dari daftar tersangka. Pada 8 Agustus, rekaman CCTV kedua anak itu beberapa menit sebelum menghilang dirilis ke media. Dalam rekaman, tampak keduanya berada di depan pusat kebugaran pukul 18.28. Anggota keluarga dan teman-teman kedua anak ini memohon supaya mereka dikembalikan dengan selamat. Lebih dari 2.000 telepon dan tips dari masyarakat masuk dan semuanya tersimpan dalam database investigasi. Beberapa orang melaporkan pernah melihat kedua anak tersebut. Mark mengatakan dia sempat melewati kedua anak perempuan berkostum kembar jersey itu di pusat kota sekitar pukul 18.30. Dia bahkan berkomentar kepada istrinya, "Lihat, ada 2 Beckham kecil di sana." Sekitar 2 menit kemudian, seorang wanita bernama Karen melihat kedua anak itu berjalan sambil bergandengan tangan. Polisi juga mendapat informasi adanya van putih mencurigakan pada malam hilangnya anak-anak tersebut. Tetapi setelah polisi menemukan dan menyita van ini, ternyata tidak terkait. Ada satu orang yang mengakui telah berbicara dengan anak-anak ini sesaat sebelum mereka menghilang. Dia bernama Ian, berusia 28 tahun, yang menyatakan pada 4 Agustus sempat ngobrol singkat dengan keduanya di depan pintu rumahnya. Polisi langsung mencurigai pernyataan Ian dan pada tanggal 5 Agustus polisi menggeledah rumahnya. Tidak ada bukti memberatkan yang mereka temukan di sana, tetapi petugas melihat banyak pakaian di jemurannya, padahal saat itu sedang turun hujan. Di dalam rumah juga tampak baru saja dibersihkan, dan dia berdalih ruang makannya tergenang banjir. Di hadapan polisi, sikap Ian tampak gelisah, dan dia tetap menjadi tersangka utama. Pada 6 Agustus, Ian berkendara menjemput pacarnya, Anne, dan sesaat sebelum keduanya kembali ke rumah Ian,
Tetangga N bernama Marion melihat mereka berdua berdiri di belakang mobil sambil melihat isi bagasi yang terbuka. Menurut Marion, Ian tampak pucat dan gemetar saat melihat ke dalamnya selama beberapa saat, sementara N berdiri di sebelahnya tampak tertunduk menangis. Saat Ian menyadari pandangan Marion kepadanya, dia tiba-tiba menutup bagasi itu. Pada 17 Agustus sekitar jam 12.30 siang, seorang penjaga binatang liar bernama Keith menemukan mayat kedua anak itu di selokan di irigasi terletak berdampingan dekat kandang burung. Beberapa hari sebelumnya, dia sempat mencium bau yang tidak biasa dan busuknya sangat menyengat. Pada saat dia kembali ke tempat tersebut, dia mengajak dua temannya mencari sumber bau busuk tersebut. Mereka berjalan melewati perbatasan yang dipenuhi semak sekitar 550 meter dari jalan beraspal sebagian, dan di sanalah mereka berdua menemukan kedua jenazah itu. Teman Keith bernama Adrian meneriaki pacarnya agar tidak mendekat. Adrian segera melaporkan penemuan itu ke polisi. Tubuh kedua anak itu dalam keadaan membusuk karena sudah hilang selama 13 hari. Tampaknya pembunuh berusaha membakar kedua mayat demi menghancurkan bukti forensik. Di TKP tidak ditemukan jejak kaki. Para penyelidik dengan cepat mengidentifikasi kedua korban sebagai Jessica dan Holly, dan mereka diduga tidak meninggal di lokasi penemuan mayatnya. Banyak rambut yang tersangkut di dahan pohon di dekat lokasi penemuan, dan terbukti adalah rambut Jessica. Keesokan harinya, wakil kepala polisi Cambridgeshire membuat pernyataan pers kepada media perihal penemuan jenazah kedua anak yang hilang tersebut, dan menambahkan bahwa pihak keluarga sudah diberitahu. Pemakaman kedua anak ini dihadiri sekitar 2.000 orang. Pemeriksaan atas kematian Jessica dan Holly dilakukan pada 23 Agustus 2002. Ahli koroner mengatakan tubuh keduanya sebagian telah menjadi kerangka dan tidak diketahui penyebab pasti kematiannya. Sang ahli menyatakan kemungkinan besar penyebabnya adalah sesak nafas. Dia juga menyatakan kematian tidak terjadi di lokasi penemuan jenazah dan keduanya diletakkan di sana 24 jam setelah kematian mereka. Kesimpulan ini didukung oleh analisis pada tanaman jelatang yang menolong ahli ekologi forensik dan ahli palinologi memperkirakan bahwa mayat telah diletakkan di sana hampir 2 minggu sebelumnya. Ketika Ian diwawancara oleh Sky News selama minggu kedua pencarian, dia tetap berharap pada setitik harapan anak-anak itu akan ditemukan dalam keadaan selamat, dan dia mengatakan terakhir melihat mereka sedang berjalan ke arah perpustakaan di sana. Sementara Anne dalam wawancara pers menguatkan pernyataan Ian dengan mengatakan sempat berbicara dengan kedua anak itu di depan pintu rumah. Dia hanya berharap bisa mencegah mereka andai dia tahu apa yang akan menimpa sekarang. Pada minggu kedua pasca anak-anak itu menghilang, Ian mulai kehilangan berat badan dan tampaknya mengalami insomnia. Ketika merasa dicurigai, Ian menegaskan bukan dia pelakunya dan bahwa dialah orang yang terakhir yang melihat kedua anak itu dalam keadaan hidup. Kemudian, Ian menangis. Tingkah lakunya yang tidak menentu dan tampak sangat tertekan membuatnya mendapat resep antidepresan pada 13 Agustus. Ian juga berpartisipasi dalam upaya pencarian mereka, dan dia secara teratur menanyakan perkembangan penyelidikan dan berapa lama bukti DNA dapat bertahan sebelum pembusukan terjadi. Salah satu petugas mengamati 3 goresan vertikal di rahang kiri Ian yang masing-masing sepanjang 3 cm. Saat ditanya, dia hanya menjawab bekas dicakar anjingnya. 12 hari setelah menghilangnya anak-anak itu, Ian dan Anne diinterogasi selama kurang lebih 7 jam. Polisi menerima informasi dari beberapa warga yang ingat wajah Ian yang beberapa tahun sebelumnya dituduh melakukan pemerkosaan. Yang lain mengatakan sempat melihat Anne di pusat kota pada malam kejadian, bukan di rumah Ian sebagaimana yang dikatakannya di televisi. Polisi kemudian melakukan penggeledahan secara menyeluruh di halaman Soham Village College, tempat Ian bekerja sebagai pengurus senior, pada saat keduanya sedang berada di bawah pengawasan polisi di lokasi lain di luar Soham. Setiap kamar di rumah Ian tampak baru dibersihkan menyeluruh dengan cairan pembersih, tetapi penggeledahan itu menghasilkan banyak item yang sangat penting untuk penyelidikan. Namun, bukti-bukti belum dipublikasikan saat itu.
Menariknya, di halaman sekolah tampak sisa-sisa jersey yang dipakai kedua anak malang itu yang tampak terpotong-potong dan hangus ditemukan di tempat sampah di tempat kerja Ian yang tertutup. Serat yang ditemukan pada pakaian ini sangat cocok dengan sampel yang diambil dari tubuh dan pakaian Ian. Sidik jari Ian di tempat sampah berhasil didapatkan. Mobil Ian juga diperiksa secara forensik pada 16 Agustus. Mobil tersebut tampaknya baru saja dibersihkan secara total. Tetapi, polisi berhasil menemukan serpihan campuran antara debu batu bata, kapur dan beton yang jenisnya sama persis dengan bahan yang digunakan untuk mengaspal jalan menuju lokasi mayat kedua anak itu ditemukan. Serpihan itu didapatkan dari lekukan ban dan di sekitar pedal saat terbawa alas kakinya. Penutup jok belakang mobil hilang dan lapisan bagasi tampaknya baru dilepas dan diganti dengan karpet rumah yang tidak pas ukurannya. Setelah menemukan pakaian Jessica dan Holly di tempat kerja Ian, polisi memutuskan untuk menangkap Ian dan Anne atas dugaan penculikan dan pembunuhan pada 17 Agustus pukul 4.30 pagi. Selama interogasi awal, Ian menolak menjawab pertanyaan, mengelak dan bingung dan tidak nyambung. Kadang-kadang air liurnya menetes selama interogasi supaya dinilai sakit jiwa. Polisi pun tidak punya pilihan lain dan akhirnya membawanya ke rumah sakit jiwa untuk menjalani evaluasi psikologis. Tetapi akhirnya diputuskan bahwa dia sanggup menjalani persidangan. Dalam persidangan, Ian mengklaim terbunuhnya anak-anak itu terjadi secara tidak sengaja. Penuntut mengatakan kalau yang terbunuh dua, apakah layak disebut ketidaksengajaan? Ian dijatuhi hukuman penjara minimal 40 tahun dan jika memungkinkan akan diberikan pembebasan bersyarat, bisa juga tidak. Anne dijatuhi penjara 3,5 tahun.